Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Surul Nasralahi dengan NIM 2330 2030 192. Saya dari kelompok 4 yang dimana menggunakan data logit. Jadi data logit itu adalah model klasifikasi untuk memprediksi variabel yang hanya menggunakan dua nilai. Jadi model logit ini menghitung probabilitas dengan menggunakan fungsi logistik. Nah, di uji logit ini hanya ada dua uji yang dilakukan. Yang pertama uji Ward dan yang kedua uji Hermes. Di sini kami menggunakan data sekunder yang dimana datanya diambil secara langsung. Kami menggunakan kuesioner kepada angkatan 2023 jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Palangkaraya. Nah, langsung saja kita lihat di sini ada data yang udah kami dapat yang telah dituangkan ke dalam Excel. Nah, di sini adalah variabel Y, gender, dan di sini X1, IPK, dan yang terakhir di sini ada X2, uang bulanan. Nah, sekarang kita lanjut ke EFUSE, yang dimana kita menggunakan EFUSE 12. Kita mencari data logit ini menggunakan EFUSE 12 ya. Nah, di sini kan ada Word ya. Nah, di Word ini kita akan menguji, pertama itu uji Word. Nah, bagaimana cara mengambil data ini? Kita ke Excel dulu. Nah, setelah itu kita klik file di EFUSE 12, terus pilih new dan work file. Nah, di sini kita pilih understand. Di observasinya kita klik 61 sesuai jumlah yang kita dapat dari kuesioner. Terus kita klik OK. Nah, setelah itu kita ke quick. Di quick pilih MPT group. Tarik ke atas dulu. Nah, di sini kita akan copy data yang variabel Y, X1 dan X2. Nah, sini kan udah 61 ya, sesuai data yang kita isi. Jadi udah betul ya. Setelah itu kita ke proc, terus pilih make equation. Nah, di sini kita ini rumusnya kita ganti menjadi Y, C, X1 dan X2. Terus ini kita pilih binary, terus kita pilih logit karena kita memang mencari data logit. Terus kita klik OK. Nah, kita akan dapat hasil data ini dengan yang ini sama kan, hasil data keduanya sama. Nah, setelah itu kita akan copy data ini ke Word. Nah, kita ke interpretasinya. Sebelum itu, uji Word ini adalah pengujian yang dilakukan untuk mendapatkan data variabelnya berpengaruh signifikan. Nah, di sini kan interpretasinya variabel X1 memiliki satu jet statistik. Satu jet statistik itu sebesar min 1.11723 dengan nilai probabilitasnya 0.2639. Nah, nilai probabilitasnya ini kan 0.2639. Dia lebih besar daripada 0.05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap Y. Kenapa dia berpengaruh? Karena nilai probabilitasnya itu lebih besar daripada 0.05. Begitupun dengan variabel X2. Variabel X2 memiliki nilai jet statistik sebesar ini ya teman-teman, min 1.562848 dengan nilai probabilitasnya
0.1181. Ini kalau lebih besar dari 0.5, maka kesimpulannya yang didapat itu juga berpengaruh terhadap variabel Y. Selanjutnya, nilai probabilitas statistik kan ini. Nilainya itu 0.200108. 0.02108 ini lebih besar daripada 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 dengan variabel X2 tidak berpengaruh. Mengapa demikian? Karena di dalam RL statistik, jika nilai RL statistik lebih besar daripada 0.05, itu tidak berpengaruh. Akan begitu juga sebaliknya. Jika dia lebih kecil dari 0.05, maka berpengaruh. Selanjutnya, nilai X dan square. Nilai max dan square. Square itu dilihat dari sini. Nilai koefisiennya yaitu 0.039798. Maka bisa diartikan bahwa sumbangan variabel X1 dan X2 dan variabel Y sebesar 0.39790. Mengapa demikian? Karena nilai ini 1 dikali dengan 100% atau dijadikan ke persen, maka dapatlah hasilnya 3.97998%. Nah, sampai di sini paham pengujian waktu kan teman-teman? Kan selanjutnya kita ke hasil persamaan regresi. Nah, di hasil persamaan regresi ini dia memiliki rumus. Nilai yang satu ini adalah koefisien dari nilai C. Nah, yang ini yaitu itu adalah nilai koefisien dari X1. Dan ini adalah koefisien X2. Ini berubah tanda karena nilai koefisien X1 dan X2 itu bernilai negatif. Nah, sekarang kita lanjutkan interpretasinya. Nah, di sini analisis yang didapat dari persamaan regresi biologi yaitu pertama nilai konstanta yang diperoleh sebesar 3.565436. Maka dapat diartikan bahwa jika variabel independen X1 satuan secara merata, maka variabel independen juga naik sebesar 3.566436. Maksud variabel independen itu adalah 1x2 ya teman-teman, dan variabel dependen itu adalah y. Yang kedua, nilai koefisien regresi variabel x1 bernilai negatif. Ini kan nilainya negatif, nilai koefisiennya kan negatif, jadi ini adalah sebesar minus t 1.11832. Maka dapat diartikan jika variabel x1 meningkat, maka variabelnya y-nya akan menurun sebesar 1111832. Begitupun dengan sebaliknya, jika dia bernilai positif, maka bisa diartikan bahwa variabel x1 menurun, maka variabel g-nya akan meningkat. Nilai koefisien variabel x2 juga bernilai negatif, minus 0,00023250, maka dapat diartikan bahwa jika variabel x2 meningkat, maka variabel akan menurun sebesar 0,002350. Nah, variabel x1 dengan x2 itu sama-sama nilai negatif, maka dia meningkat. Sampai di sini paham kan teman-teman? Nah, kita akan lanjut ke uji Wolff. Jadi yang ini hasil persamaan referensi ini adalah seperti rumus gitu. Nah, kita ke uji Wolff-Lessonnya. Dari mana dapat data ini? Pertama kita ke prop ya teman-teman. Terus kita
confused. Kita pilih goodness of it. Pilih oke. Nah, ini ada hasil dari Hostmerance ini. Kita copy dan kita masukkan ke Word. Dalam uji host ini ada interpretasinya, itu hanya menetapkan apakah dia modelnya sesuai atau tidak. Nah, di sini nilai Hostmerance-nya atau HL statistiknya, nilai-nilai probabilitasnya yaitu 0.230. 5. 0.2305 ini kan lebih besar daripada 0.05. Maka bisa dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan sudah sesuai atau model nyatakan sudah fix. Sebelum itu teman-teman, data yang kita kerjakan ini atau data logik ini, itu modelnya harus sesuai atau dinyatakan fit. Karena ketentuannya jika tidak sesuai maka itu datanya belum benar. Jadi teman-teman harus mencari data sebanyak-banyaknya agar bisa mendapatkan model data yang sesuai atau fit. Nah, mungkin sampai di sini teman-teman pasti paham ya. Intinya di uji Hostmerance itu kita interpretasinya hanya menentukan model itu sesuai atau tidaknya. Mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai data logik. Jika ada salah kata, maaf dan terima kasih telah menyaksikan.